Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarezi Dafa dari program studi Teknik Mesin S1 reguler A2 angkatan 2019. Di sini saya berada di semester genap dan kali ini saya akan menjelaskan resume dari video tentang mekanika fluida, yaitu bab laminer dan turbulen. Ikut simak videonya. Dalam pembuka ini, saya akan mulai dengan percobaan aliran laminer dan turbulen. Merupakan alat percobaan yang membutuhkan alat yang namanya optional Reynolds. Digunakan untuk mengamati fluida pada pengaliran pipa yang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah aliran laminer. Aliran laminer bergerak dalam lapisan dengan suatu lapisan meluncur secara lancar pada lapisan bersebelahan dengan tukar momentum secara molekuler saja. Contohnya aliran yang sifatnya tenang, smooth, contohnya seperti air sungai yang alirannya tenang dan tidak terjadi gelombang sedikit pun. Itu aliran laminer. Kedua, aliran transisi. Aliran transisi ini adalah aliran peralihan dari laminer ke aliran turbulen atau dari turbulen ke laminer. Aliran turbulen, aliran bergerak dengan gerakan partikel fluida yang sangat tidak menentu dan saling tukar momentum dalam arah melintang dahsyatnya. Contohnya itu seperti aliran yang bersifat acak, tidak tentu karena arus yang cepat dan tinta yang acak. Di percobaan ini kita akan menggunakan alat yang itu tadi Reynolds. Kita akan menggunakan tinta, jadi ada pipa, nanti ada tintanya. Jika ingin mengetahui apakah nanti mendapat nilai laminer atau transisi atau turbulen pada aliran, maka bisa menghitungnya dengan berdasarkan angka Reynolds-nya. Sifat-sifat alirannya. Percobaan pengamatan pada teori dasarnya, aliran fluida pada pengaliran dalam pipa atau aliran tertekan. Aliran dengan garis-garis aliran mengikuti flow jalannya air di pipa. Zat pewarna itu tintanya itu dan itu lintas gerak partikelnya. Satu, itu kondisi aliran dengan garis-garis aliran mengikuti jalur yang sejajar sehingga tidak terjadi pencampuran antara bidang-bidang geser fluida. Jika tinta yang keluar itu satu garis lurus, yaitu smooth karena flow pada air mengalir dengan tenang dan bisa dibilang itu aliran laminer. Yang kedua, kondisi aliran dengan garis. Kondisi aliran dengan garis-garis yang saling bersilangan sehingga terjadi percampuran antar bidang-bidang geser di dalam fluida. Itu bersifat acak Tinta yang keluar pun sifatnya tidak tentu dan bisa dibilang itu aliran turbulen. Dan yang ketiga, itu ada kondisi aliran peralihannya dari aliran laminer menjadi aliran turbulen atau dari turbulen menjadi laminer. Itu masuknya transisi. Contohnya itu aliran peralihan. Jadi dari suatu garis lurus ke garis yang putus-putus. Itu bisa dibilang aliran transisi seperti di gambar. Berikut adalah penjelasan mengenai bilangan Reynolds. Suatu bilangan yang dipakai untuk menemukan jenis aliran atau laminer, transisi, atau turbulen. Pada percobaan ini, aliran yang jelas diamati terdiri dari 2 komponen, yaitu air dan tinta hitam. Seperti yang saya bilang tadi, sifat-sifat aliran di bab 2 yang saya jelaskan itu akan diamati secara analisis data yang sudah saya siapkan. Seperti yang Ibu kasih di dalam GCR, video-video itu ada data-datanya. Dan untuk kemudian diselidiki lagi oleh saya yang berhubungan dengan itu nanti. Fluid density. U is the velocity. L is a characteristic length dimension, and mu is the fluid dynamic viscosity. The equation is sometimes written as a function of the kinematic viscosity instead, which is just the dynamic viscosity divided by the fluid density. The characteristic length L will depend on the type of flow we are analyzing. For flow past a cylinder, it will be the cylinder diameter. For flow past an airfoil, it will be the chord length. And for flow through a pipe, it will be the pipe diameter. Reynolds number is useful because it tells us the relative importance of the inertial forces and the viscous forces. Inertial forces are related to the momentum of the fluid, and so are essentially the forces which cause the fluid to move.
Viscous forces are the frictional shear forces which develop between layers of the fluid due to its viscosity. If viscous forces dominate the flow is more likely to be laminar, because the frictional forces within the fluid will dampen out any initial turbulent disturbances in random motion. This is why Reynolds number can be used to predict if flow will be laminar or turbulent. If inertial forces dominate, flow is more likely to be turbulent, and so smaller values of Reynolds number indicate that flow will be laminar. Rumus-rumus yang digunakan: tentukan viskositas V air dengan menggunakan data suhu pada tabel grafik. Kecepatan V per A, angka gesek, tegangan gesernya T V F kali P per V kuadrat per 8. Bilangan Reynolds Ray V kali D per V viskositas itu sama V kecepatan, V kecil. Bilangan RE itu lebih kecil dari 2000, itu adalah aliran laminar masuknya ya, karena flow-nya. Bilangan Reynolds RE, bila RE-nya itu di bawah 2000, maka itu adalah aliran laminar. Tapi jika RE-nya itu di bawah 2000 dan di bawahnya lagi 4000, itu aliran transisi. Tapi bila di atas 4000 itu namanya aliran turbulen. Jadi setelah mendapatkan data viskositasnya, volume air dan waktu lamanya, nanti pada saat pengambilan analisis data, ketika volume air dan waktu lamanya sudah dapat, lalu menghitung debit kecepatannya untuk mengukur Reynolds-nya. Debit itu bagaimana cara mendapatkannya? Debit itu hitungan dari volume yang tercatat dan waktu yang sudah tercatat. Jadi debit air itu kalian mencari volume airnya, derajat Celciusnya, sama diameter pipa. Lalu menghitung kecepatannya. H per A itu yaitu luas pipa hidrolik. Berakhir ke perhitungan Reynolds. Jika sudah melakukan pengamatan, analisis, dan sudah mendapatkan data dari menganalisis, aliran apa saja yang sudah dapat dari analisis tersebut, maka pengolahan data seperti berikut. Contoh data itu seperti ini. Di sini ada diameter pipa yang sudah ada itu 13 mm, suhunya itu 39 derajat Celcius, luas penampang A itu 1/4 pi D kuadrat, itu dimasukkan diameternya, lalu jadilah 1327 cm kuadrat. Viskositas kinematik cair pada suhu 28 derajat Celcius itu sama dengan 0,00804 cm kuadrat per det. Menghitung debit. Nah, di sini kalau sudah mendapatkan semua, lalu tinggal menghitung debitnya. Diketahui volume V, ini volume ya, karena dia viskositasnya V, 85 mm. Waktu rata-ratanya itu T rata-rata T1 plus T2 per 2. Penyelesaian Q yaitu V per T rata-rata sama dengan 85 cm kubik 5445 det sama dengan 15,16 cm kubik per det. Menghitung kecepatan V. Ini V kecil ya, kecepatan. Diketahui H sama dengan 15,16 cm kubik per det. A itu 1,327 cm kuadrat. Penyelesaian adalah V kecil sama dengan H per A, sama kayak tadi. H per A itu adalah luas pipa hidroliknya, sama dengan 15,16 cm kuadrat per det per 1327 cm kuadrat, yaitu sama dengan 11,76 cm per det. Menghitung bilangan Reynolds. Nah, di sini kita sudah mengetahui semua kecepatannya, debitnya, terus diameter pipanya, kita sudah mengetahui semuanya. Lalu tinggal menghitung bilangan Reynolds. Sekarang menghitung bilangan Reynolds-nya. Jika sudah mendapatkan nilai debitnya dan sudah mendapatkan nilai kecepatannya, dan ini langkah terakhir yaitu menghitung bilangan Reynolds-nya, bilangan RE. Di sini rumusnya itu sangat sederhana, V kali D per V juga ya, V besar, V kecil kali diameter, viskositas kali diameter per viskositas. Di sini 11,76 cm per det dikali 1,3 cm, itu 11,76 itu hasil dari kecepatan V kecil dan 1,3 itu adalah diameter, per 0,00804 cm per det itu dari viskositas kinematik. Lalu mendapatkan hasil 1901,49 berdasarkan rumusan data-data dari
percobaan analisis yang tadi. Contoh penulisan tabelnya adalah seperti ini. Percobaan 1 ya, volume V itu 85, tadi dia di atas. Waktu date, rata-rata debit. Jadi ini penulisan tabelnya seperti ini ya. Jenis alirannya nanti ada visualnya ada laminar, RE-nya ada laminar, karena di sini dia RE-nya mendapat angka 1901,49, yang dimana bilangan laminar itu adalah bila RE-nya kurang dari 2000 maka aliran itu adalah namanya aliran laminar. Percobaan yang ada di video itu adalah laminar ke aliran laminar. Oke, untuk semua percobaan analisis tadi mungkin ada kesimpulan dari saya juga. Berdasarkan data percobaan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai RE, besar kecilnya bilangan Reynolds dapat digunakan untuk menentukan jenis aliran. Semakin besar volume V, maka menjadi semakin besar pula untuk waktu yang sama. Dan semakin besar kecepatan air, flow, viskositas kinematik, maka semakin besar juga nilai RE. Oke, untuk itu